misalkan nih kita pengen ada perencanaan dari jenjang karir gitu kan. Tapi kalau dari Pimpus dan Dinkesnya nggak ambil banyak target, ya nggak bisa juga berarti gitu kan. Contohnya, Misalkan nih, saya pengennya naik pangkat dalam kurun waktu 3 tahun. Tapi kalau melihat dari yang presentase capaian dari Dinkes maupun Pimpusnya nggak terlalu tinggi gitu, jadi akhirnya pak saya pun nggak tinggi, ya nggak bisa berarti untuk naik pangkat dalam kurun waktu yang ditargetkan gitu kan. oke. Agak sedikit miss konsep pikirnya. Sedikit saya. Gimana jadi Mau Bang? meluruskan. Agak sedikit miss Mm-mm. konsep pikirnya. Langsung saya jawab. Ada pertanyaan lain ya, Gi? Langsung saya jawab ya. Oke. Umpamanya contohnya ini ya. Target-target yang diharapkan 99%. Ya. Atau umpamanya 80%. eh Umpamanya ucinya ya. Ucinya umpamanya si bawahan saya langsung di sini saja ya, kolom sini. Si pimpinan kan netapinnya seharusnya pandangannya secara garis besar ya ini nantinya. Umpamanya ucinya ya, karena umpamanya dua indikator ini saja yang kita ambil ya. Nah, umpamanya di ucinya umpamanya 80 nih ya dari 90%. Nah, ucinya 80% yang berhasil ya. 50 balita cuma yang terrealisasi umpamanya 40 balita yang berhasil kita imunisasi. Kenapa tidak berhasil? Mungkin dia pindah ya, pindah tempat atau meninggal ya dan seterusnya. Begitu juga umpamanya PTM-nya nih. Dan umpamanya dari 7 posbindu yang terbina umpamanya cuma ada 5. Akhirnya persentasenya juga sama nih, 80%. Oke. Ini umpamanya bidan mengeksekusi dua indikator ini ya. Berarti untuk terlaksananya pelayanan kesehatan itu eh, hanya tercapai 80% ya secara umum ya. Jadi dua ini tercapainya 80%. 80% ya. Nah, perlu teman-teman ketahui seperti saya sudah jelasin di kelas sebelumnya bahwa dalam SKP itu ada dua penilaian. Bukan hanya menilai ini kerja keras teman ya, tapi ada penilaian perilaku. Bagaimana perilaku perilaku teman yang ada di lapangan menghasilkan kinerja ini? Apakah perilakunya baik, butuh perbaikan, sangat baik, atau misconduction? Ya, jadi ada dua penilaian, kinerja dan perilaku. Ini baru satu RHK. Bagaimana dengan RHK yang lain? Anggaplah umpamanya 3 RHK ya, 3 RHK teman-teman punya. Ketiga-tiganya umpamanya 80. Rata-rata kan lah umpamanya 80. Secara kinerja berarti totalnya 80 ya. Berarti itu masih dari segi kinerja 80. Perilakunya gimana? Perilakunya atasan yang menilai. Ada rule-nya. Ada rule-nya. Atasan nggak bisa menilai secara sembarangan. Ada kata kuncinya. Oke. Tapi kebanyakan subjektif, Bang. Ya memang harus subjektif. Subjektifnya itu ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya. Subjektif itu kata kuncinya adalah memahami. Ya ini ya kata kuncinya. Orientasinya adalah memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan,
Kalau umpamanya dia melihat antum tidak ramah, tidak cekatan, tidak solutif, berarti secara subjektif poin Anda turun, ya. Melakukan perbaikan tidak henti, ya. Seperti itu. Ini kata kuncinya ya. Jujur, bertanggung jawab, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini adalah kata kunci dalam hal penilaian perilaku. Kalau umpamanya penilaian perilaku secara subjektif, betul, memang harus subjektif, tapi harus terkunci dengan pola-pola, sorry, pola-pola, dengan kata kunci yang ada di sini. Nah, ukur sendiri saya pribadi teman-teman, apakah saya terpola dengan kata kunci yang ada di sini atau tidak, di hadapan pimpinannya atau tidak ya. Karena ini memang tidak bisa diukur. Kalau yang ini tadi, ini area-area yang bisa disanggah karena ada objek. Objeknya tadi ini tadi, objeknya ini. Kalau perilaku, objeknya mana? Dia objeknya terkunci di sini. Objeknya terkunci pada karakter. Karakter yang ingin diinginkan adalah yang ada di sini. Yang bisa menilai karakter itu pimpinan, ya, dari segi SKP ya. Teman-teman juga bisa menilai, memberikan masukan kepada pimpinan. Oh itu, oh, itu bos. Gini gini gini. Gibah ya. Kembali ke sini konsepnya lagi. Berarti dari segi perilaku. Anggaplah umpamanya dari segi kinerja kondisinya baik. Kita baik. Bagaimana dengan perilaku? Kalau dia ada kategori baik juga, ya, kinerja baik, perilakunya baik, maka angka kreditnya di sini. Maka dia akan mencapai capaian organisasi dalam kategori baik. Kalau capaian organisasinya dalam kategori baik, ya, koefisiennya itu 100%. Kita memperlihatkan lagi tabelnya. Kemarin minggu lalu saya sudah jelasin mengenai koefisien pengali dari kategori-kategori itu. Jadi kalau kategori Ya, baik itu minta tolong yang lain di mute dulu. Enggak kedengaran ke suara. nggak kedengaran. Enggak kedengaran, enggak. Ada Apa suara saya lain. lagi? Enggak ya. Apa lagi? Masih ada? Oke, tolong perhatikan mic-nya ya. Oke, saya ulang ya. Kalau kinerjanya baik, perilakunya baik ya, berarti capaian organisasinya baik. Nah, kalau capaian organisasi baik itu tidak langsung apa namanya kita gunakan di angka kredit. Jadi ada metode pengalinya. Nah, kalau baik itu koefisiennya 100%. Koefisien pengalinya ya, 100%. Kalau capaian organisasi kita sangat baik, maka dia berhak 150%. Kalau dia kurang 50%, di bawahnya lagi 25%. Nah, sekarang umpamanya di tingkat apa tadi? Penyelia atau terampil. Di tingkat terampil, angka koefisien pengalinya itu adalah 5. Kalau dia baik, maka dia berhak 100% dari 5 ini. Berarti tinggal mengali nih. 5 dikali 100%. Maka tetap 5. Kalau dia umpamanya ininya sangat baik, ya, berarti 5 dikalikan 150%. Maka ini adalah angka kreditnya dalam 1 tahun. Nah, gitu loh cara menghitung angka kredit. Jadi tidak berpengaruh terhadap apa yang tadi, bagaimana polanya itu saya nggak ngerti juga. Yang jelas seperti ini polanya ya. Capaian SKP-nya harus baik, minimal baik dalam 1 tahun itu. Jangan sampai berada di kategori misconduction atau butuh perbaikan.
Jadi minimal harus kategori baik. Supaya apa? 1% angka dari koefisien itu bisa dia dapatkan. Nah, ini di jenjang, bukan di golongan ya. Golongan dan pangkat itu beda. Sorry, golongan dan jabatan itu beda ya. Ini jabatan, jabatan terampil. Penyelia berapa? Beda lagi, ada nilai koefisien tersendiri. Ya, di apa namanya? Di aplikasinya itu udah otomatis. Nah, ini contoh seperti ini ya. Untuk ahli muda itu koefisien pengalinya 25. Kalau saya turunin umpamanya sini, saya turunin. Ahli pertama, yang tadinya 12,5, sorry 25, sekarang turun menjadi 12,5. Jadi tergantung dari jabatannya. Seperti itu ya. Jadi tidak sama semua, apa namanya, nilai koefisiennya itu nggak sama, nggak standar sesuai dengan jabatannya masing-masing. Nah, dan untuk mendapatkan ini minimal ini berarti harus kategori baik. Kalau dia bisa melampaui baik, berarti dia bisa akan mendapatkan 18,75. Ketika dia terus-terusan sangat baik, dia butuh umpamanya 3 tahun aja, tidak butuh 4 tahun, ya seperti itu. Nah di bagian sini itu udah ada kebutuhan ya. Nah ini contoh seperti ini. Yang kali pertama nih 3B, kebutuhan naik pangkatnya itu 50, naik jabatannya 100. Kalau umpamanya dalam satu setiap tahunnya 12,5 aja terus, ya. Kira-kira berapa lama nih untuk bisa naik pangkat? Kan yang paling fundamental tadi itu ya, saya bisa naik pangkat kapan? Bosku ini persentasenya kurang. Salah, pikirnya nggak gitu. Jadi tergantung dari capaian SKP-nya. Nah ini kalau 50, kebutuhannya 50, ya. Kalau 12,5 aja terus, kategori baik aja terus, maka butuh 4 tahun untuk naik pangkat. Sejak tahun 2023, umpamanya 2023 terakhir naik pangkat, udah 4 tahun lagi kamu bisa naik pangkat. Kecuali kamu bisa melampaui. Contoh, kamu melampaui ini umpamanya 99%. Anggaplah 100% nih, ya 100%. Kategorinya sangat baik akhirnya ya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa melampaui ini? Anda bisa mungkin melampaui perilaku, sorry perilaku, kinerja. Kinerja umpamanya Anda bisa lampaui sangat baik. Dari segi perilaku, bisa nggak perilaku Anda sangat baik berdasarkan kata kunci tadi, 7 opsi penilaian tadi. Mana nih? Ini orientasinya pelayanannya sangat baik, akuntabelnya baik, kompetennya baik, harmonisasinya baik, loyalitasnya sangat baik, adaptifnya sangat baik, kolaboratifnya sangat baik. Kalau teman-teman bisa mencapai 2 item tadi itu secara kinerja dan perilaku sangat baik, maka capaian organisasi teman-teman akan berada di kategori sangat baik. Tapi kalau yang terjadi adalah kinerjanya sangat baik, perilakunya cuma baik, ya tetap baik hasilnya. Jadi harus dua-duanya. Supaya apa? Angka kreditnya bisa terdongkrak naik. Ini. Nah, gitu cara kerja SKP-nya ya. Oke, paham ya? Oke, udah. Saya belum masuk ke bagian pak konversi nih. Itu tadi udah mengawali pak konversi ya. Oke, ada lagi yang lain? Atau saya lanjutin?
Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kalau udah paham konsep dasar perhitungan tadi, kita lanjut saja ke sini ya. Ini saya sudah punya contoh ya. Dia punya, saya ambil yang tahun 2000. Oke, saya buka 2022 dulu. Ini contoh saja ya, sampel. Nah ini ya, ini teman-teman mungkin nggak asing lagi dengan yang ini. Ini adalah pak integrasi. Jadi umpamanya di tahun 2022 ya, naik pangkat terakhir umpamanya, alhamdulillah 2020 atau 2019 terakhir naik pangkat. Teman-teman membuat dupak dari 2021 hingga 2022. Terkumpul angka kredit di 2022 dan dibuatkan pak integrasi ya. Nah ini ya, yang ini ya, awalnya dari pak lama, kemudian dari tahun ke tahun berjalan terkumpul angka kredit sebesar ini, akhirnya nilainya di tahun 2022 sebesar 300-an. Nah, di pak integrasi dan pak konversinya itu angka kredit seperti nilai besar seperti ini, yang besarannya seperti ini itu nggak dipakai lagi. Makanya harus diintegrasi lagi, ya, dihitung kembali karena metode pencantuman angka kreditnya itu udah nggak seperti ini lagi. Nah, kalau di aplikasi saya itu langsung menghitung sendiri ya. Oke, kita langsung ke bagian integrasi. Jadi total nilainya yang tadinya 300 itu langsung berubah nilainya menjadi 193,372. Nah, nilai yang 193 ini ya, untuk yang pertama kali ya yang belum naik pangkat ya, contoh. Ini masukkan di sini. Karena dia sudah nilai baru, metode pak baru, maka di sini pilih opsi pak baru. Kecuali umpamanya kalau di sini masih nilai 393 ya. Bagaimana mengetahui nilai ke kredit baru atau lama? Nah, di sini sudah ada rule-nya saya kasih ya di sini. Kalau dia di 300-an nilainya kayak tadi 393, berarti dia kategori pak lama. Kalau dia nilainya 100-an, ah ya, ini sorry 100 di sini, berarti dia kategori pak baru ya. Oke. Nah, di sini kalau di aplikasi karena dia 100-an, berarti dia kategori pak baru. Pilih sini pak baru. Sini nggak usah diisi ya. Estafetnya ini belum ya. Oke, lanjut. Ketika udah dibuat SKP-nya seperti ini, sedemikian rupa, eh, sesuai dengan tutorial yang ada di Endopath yang saya sudah share, kita langsung ke bagian sini. Nah, ini saya katakan tadi, predikatnya baik-baik saja. Ya, dari segi ini ya, ini karena udah diobok-obok sih tadi ya. Nah, ini persentasenya 87, 94. Artinya dari segi, bahkan ini ada 100 ya. Artinya dari segi kinerja, ya, dia menghasilkan predikat baik. Itu kinerja. Perilaku juga sama, masih kategori baik. Ya. Akhirnya capaian organisasinya baik. Maka predikat yang diperoleh tadi itu, nah ini koefisiennya 100% saja ya, karena predikatnya baik. Nilainya berapa? Nilainya adalah 25. Berarti 100% dari 25 ini berhak dia terima. Kecuali umpamanya kalau di sini butuh perbaikan atau miss. Berarti
Di sini persentasenya akan berubah menjadi 75%. Nah, berarti dia berhak mendapatkan 75% dari 25 ini. Nah, kalau kita kalikan ya haknya, nah ini 25 kali 75%, maka haknya cuma 18,75. Makanya jangan sampai di situ ya. Predikat kinerjanya baik ya, harusnya baik. Kemudian dari segi perilaku juga predikatnya harus baik. Supaya secara total predikatnya harus dalam kategori baik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini udah otomatis ya juga ya, langsung mengakumulasi dalam 1 tahun. Kemudian segi apa dari sekadar informasi saja, ini penilaian 1 tahun contoh ya. Kalau teman-teman membuat penilaian semester ya atau triwulan, nanti akan langsung terpola juga. Nah ini seperti ini. Jadi ini udah otomatis ya, langsung rata-rata. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir dalam triwulan pertama 25, triwulan kedua 25, seterusnya tiba-tiba akhir tahun dapat 100. Nah, enggak gitu ya. Makanya tadi judul bunyinya di sini adalah koefisien per tahun, koefisien jabatan dalam 1 tahun, bukan per triwulan atau per semester. Ini adalah koefisien per tahun berarti harus dalam bentuk pengalinya 1 tahun. Oke, nah itu dulu konsep dasarnya ya. Oke, nah tadi di bagian sheet DB kita sudah input 193,372. Di bagian pak konversi itu langsung terbagi terpola. Ya, angka kredit dasarnya 100 JF, angka kredit sebagai JF lamanya ya, metode lamanya itu 93. Maka totalnya adalah 193. Karena predikatnya baik ya ini ya konversinya di tahun kemarin 2023 nilainya baik, maka ini 193 tadi ditambah 25 tadi akhirnya menjadi 218. Nah, di sini dia punya angka kredit lebih lebih secara pangkat ya, lebih secara pangkat 18 ya. Kemudian dari segi jabatan ya ini angka kredit jabatan ya. Kalau angka kredit murni, angka kredit pangkat cuma ada dua ini ya. Oke. Secara jabatan dia juga kelebihan 18. Nah, maka dia bisa naik pangkat. Oke. Kita uji coba lagi. Naik pangkat namanya ya. Dia udah naik pangkat. Berhak naik pangkat di 4A. Ini saya paste dulu di tempat lain ya. Oke. Sorry, saya pastanya di sini ya, bukan di sini. Berarti kalau menggunakan aplikasi ini, pastanya di sini. Nah, sini. Oke, ini saya hapus. Kemudian naik dia sebagai pembina dengan bekal angka kredit 218,372. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah angka kredit ini bisa digunakan atau tidak? Nah, di dalam PRKBKN-nya itu, kita lihat, sini saya sudah buat pola ya, di sini.
Nah, ini. Ternyata angka kredit sewaktu di 3D ya, itu tidak bisa digunakan lagi. Ya, tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini ditandai dengan angka kredit dasarnya 0. Ya. Kalau teman-teman berada di posisi ini ya, ini sesuai dengan arahnya di sini, angka kredit 0 di sini, berarti cara menggunakan yang ada di aplikasi ini adalah karena dia eh, angka kredit, kelebihan angka kreditnya tidak bisa digunakan, untuk pertama kali di jabatan ahli media, ya, pertama kali jabatan ahli media, ini pilih none. Ya, pilih none. Nanti di paknya muncul, nah ini, benar-benar angka kredit yang lalu itu nggak bisa dipakai. Ya, aturannya seperti itu ya. Makanya aplikasinya seperti ini. Nah, akhirnya muncul angka kredit baru. Mulai lagi dari baru, dari awal, 0, kayak Pertamina. Target pangkatnya adalah 150. 150 ya. Jabatannya 450. Oke, selanjutnya. Ini kita estafetkan ke tahun berikutnya. Pokoknya 2025 nih, 37,5. Ini kita pilih estafet. Baru kita entrykan di sini 37,5. Ya, 37,5. Nah, anggaplah umpamanya predikatnya baik, ya. Koefisiennya 35, haknya 35. Akhirnya angka kreditnya seperti ini. Ya, naik. Berarti 2 kali lipatnya ya, 75. Oke, kita estafetkan lagi. Nah, ini masih merah nih. Langsung informasinya merah. Tidak dapat. Tidak dapat naik pangkat dalam jabatan ahli media. Ya, di sini masih ahli media juga. Nah, berarti targetnya naik pangkat, bukan naik jabatan. Ya, oke. Lanjut. Kita entrikan di sini 75. Di sini masih estafet. Karena memang angka kreditnya ini estafet dari tahun lalu. Ya, kita cek lagi. Oke, udah 112,5. Udah 3 tahun ya. Oke. Tahun keempat 112,5. Kita entry di sini masih estafet karena ini adalah estafet dari tahun lalu. Maka di sini langsung otomatis tercapai pangkatnya. Maka di sini 0. Dia tidak punya kelebihan, dia tidak punya kekurangan. Maka dia bisa berhak naik pangkat, bukan naik jabatan. Makanya di sini minus. Ini minus berarti dia tidak bisa naik jabatan, ya. Karena kenapa? Masih dalam jenjang jabatan yang sama. Masih jenjang jabatan ahli media. Pangkatnya saja yang naik. Darinya pembina saja menjadi pembina tingkat 1. Ya, ini pembina. Redaksinya di sini pembina. Dia naik menjadi pembina tingkat 1. Di sini langsung hitam. Biasanya hitam ya, bukan merah lagi. Bukan warning. Nah, tapi mempersilahkan lewat. Silakan naik pangkat, lewat naik pangkatnya. Oke. Kita tulis di sini 150. Oke. Masih jenjang jabatan yang sama. Pangkat yang berbeda. Kita naikin pangkatnya. Oke. Ini gimana? Masih estafet. Masih nilai estafet. Angka kredit yang ada di sini, kelebihannya bisa digunakan. Berarti tadi ini kelebihannya 150 ya, di pangkat ini. Kenapa bisa digunakan?
karena jabatannya masih sama. Maka kelebihan itu bisa digunakan. Oke, kita cek lagi. Nah, udah warning lagi merah. Stop dulu. Di situ di 4B. Stop dulu di 4B nih. Kamu belum bisa naik di 4C. Karena kenapa? Ini masih warning minus, minus nih. Nah, oke. Terus kita naikin lagi 187,5. Kebanyakan. Tahun pertama. Ini tahun kedua ya. Oke, masih. Ya, ini udah minus. Ini tadi mengapa apa namanya? Berubah ya minusnya ya. Karena betul-betul angka kredit pangkatnya itu masih di sini ya. Ini kosong, ini ada. Berarti yang dihitung cuma ini. Angka kredit pangkatnya kebutuhannya sama ya. Yang tadinya minus 100 lebih, sekarang minusnya 70. Target angka kredit pangkatnya masih sama. Jabatan juga sama ya. Walaupun secara nilai ini udah melebihi pangkat, tapi bukan yang ini dia hitung. Mulai dari sini ya, mulai dari sini. Pangkat dimulai dari nol, jabatan tidak mulai dari nol tadi ya. Jabatan mulai dari sini startnya, estafetnya. Paham ya? Oke, lanjut. Kita ke 225. Kita bumbuhi lagi di sini 225. Oke. Tahun ketiga. Oke. Udah? Belum bisa naik pangkat ya. Kita bumbui lagi di sini 262,5. 262,5. Tahun keempat. Kita cek. Oke. Dia udah bisa naik pangkat. Oh, belum ya? Ya benar, ini benar ya. Sorry. Secara pangkat dia bisa naik berarti ya di 4C. Oke. Kita umpamanya petikan 300 ya. Oke, kita uji coba saja 300. Berarti yang tadinya 4B masih bisa naik ke sorry, ini pembina utama muda. Oke. Oke, ternyata Madya itu ada tiga pangkat yang harus dilewati. Ya, oke, pantas ya. Saya lupa. Kalau di sini dua pangkat yang harus dilewati ya. Makanya hanya dua kali tap atau tag naik pangkat udah bisa naik jenjang. Kalau di sini butuh tiga kali naik pangkat baru bisa naik jabatan. Oke, berarti rumusnya nggak ada masalah ya. Oke, di sini langsung berubah menjadi minus lagi karena dia nggak bisa naik secara pangkat. Nah, yang terkumpul eh, untuk secara pangkat dimulai dari nol lagi. Betul-betul 337 ya yang terkumpul. Nah, makanya di sini minusnya 112,5. Kebutuhannya masih sama secara pangkat. Tapi secara jabatan yang tadi 300 ini yang di depan kelebihan ini masih bisa digunakan ya. Bisa digunakan kelebihan tersebut 300 tersebut tidak start dari nol ya untuk mengejar 450 ini. Nah, jadi basicnya 300 ini ditambah angka kredit baru ini, maka secara pangkat angka kredit secara jabatan di pangkat 4D sorry 4C ini nilainya adalah 262, sorry minusnya 262,5. Jadi nggak banyak ya karena startnya dari 300 ya. Nah, seterusnya seperti itu ya kalau di aplikasi cara hitungnya. Nah, saya pertajam lagi. Ini ya umpamanya
teman-teman naik pangkatnya di, saya kembalikan dulu di, sorry. Ini saya kembalikan di penata tingkat 1 3D dengan kondisi 100 berapa tadi? 193,524 lah. Oke ya. Nih, udah bisa naik pangkat umpamanya ya. Akhirnya dia mendapat angka kredit 212, sorry, 218,534. Oke, kita input di sini 200, sorry, sorry, nggak hafal. Gara-gara nggak hafal ini. Saya copy saja. Copy jangan langsung paste di sini ya, paste di luar. Karena kalau teman-teman langsung paste, rumusnya akan terpaste juga. Kalau rumusnya terpaste, eh, tidak bisa identifikasi ya. Oke, ini contoh. Oke, ini saya naikkan ya. Coba perhatikan ya. Ini koefisiennya 25. Saya naikkan. Nah, secara jabatan dia naik, koefisiennya berubah. Oke. Di sini krusialnya. Umpamanya di bulan 4 teman-teman naik pangkat di ahli media. Berarti teman-teman mulai berhitungnya di sini, di bulan 4. Nah, di bulan 4 ya. Berarti ini nggak dihitung nih. Ini nggak dihitung. Berpengaruh enggak dengan hasil angka kredit? Berpengaruh. Berpengaruhnya bukan terhadap baik atau tidak baik atau buruk ya maksudnya. Misconduction ya, tidak berpengaruh terhadap baik atau tidaknya. Kita cek dulu. Nah, dia masih dalam kategori baik. Secara kinerja dia masih menghasilkan kinerja yang baik walaupun dia mulainya di start di bulan 4. Karena di ahli media dia baru di ahli media 1 2 3 itu dia ahli muda. Perhitungan angka kreditnya berbeda ya. Nah, berapa kira-kira angka kreditnya? Kita cek. Di sini koefisiennya betul. Nah, ini yang tadinya haknya total dalam 1 tahun 37 ya, walaupun dalam kondisi baik-baik saja di sini ya, maka haknya cuman 28,13% berdasarkan bulannya. Dan ini saya sudah terangkan juga di minggu lalu ya, bahwa perkiraan angka kredit itu bukan hanya predikat ke persentase, tapi ada koefisien, sorry, ada perhitungan proporsional. Proporsional itu berdasarkan bulan yang berjalan, ya, berdasarkan bulan berjalan. Karena ini koefisien dalam 1 tahun, ya, berarti kalau secara hitungan bulan ya, hitungan bulan yang berjalan, berarti nilainya harus dibagi 12. Nah, dalam 1 bulan itu nilainya angka kreditnya kalau kategori baik ya, dalam kategori baik itu 3,125. Nah, inilah yang didapatkan di akhir tahun. Nah, ini udah dibuat berdasarkan perhitungan bulan yang berjalan tadi itu. Ya. Jadi walaupun predikatnya baik, kalau bulan berjalannya
eh, tidak 12 bulan, maka perkaliannya beda lagi. Kenapa? Karena ini memang koefisien per tahun. Nah, karena berjalannya itu tidak setahun, berarti angka kreditnya dia tidak berhak mendapatkan 37,5 ini dalam setahun. Mengapa harus begitu? Karena koefisien di bulan 1 sampai bulan 3 itu ya, dia ahli muda. Koefisiennya cuma 25, bukan 35. Nah, gitu ya. Paham sampai di situ ya? Oke. Jadi saya rasa sudah selesai ya penjelasan saya mengenai indikator, bukan indikator ya, RHK-nya, indikatornya, perhitungan angka kreditnya.